Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang kepada kita semua hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya yang mulia, dan juga kepada para sahabat dan tabi'in, dan kita umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk teman-teman dan sahabat-sahabat MPP dimanapun berada, dan juga selamat datang Ustadz Aib yang selalu setia menemani dan mengisi pengajian kita. Hari ini kita berkumpul kembali insya Allah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun bagi semuanya. Dan seperti kita ketahui, dalam beberapa hari ini kita akan mulai memasuki bulan suci Ramadan. Tentunya setiap diri kita mempersiapkan diri baik lahir maupun batin, mempelajari kembali semua syariat, tuntunan untuk bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan baik, sehingga kita bisa mendapatkan pahala seperti yang kita harapkan. Dan untuk kajian hari ini, untuk itu kita membuat kajian untuk membahas kembali, mengingatkan kembali bagaimana kita mempersiapkan diri menjelang Ramadan ini, agar Ramadan kita nanti akan lebih bermakna. Seperti biasa kita akan dibimbing oleh Ustadz Aib, dan juga diskusi nanti akan dimoderatori oleh Teh Dini. Untuk itu waktu dan tempat saya silahkan. Silahkan Ustadz Aib, bisa dimulai kajiannya. Baik, terima kasih Teh Heti. Sebelum ke Ustadz Aib, saya buka juga ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sekarang juga mau memasuki bulan Ramadan, insya Allah minggu depan kita pasti ingin Ramadan kita istilahnya mungkin sempurna, walaupun sempurna hanya milik Allah. Tapi namanya untuk Allah kita ingin segala sesuatunya yang terbaik, istilahnya seperti itu. Maka Ustadz Aib akan memberikan kita tips-tips atau mungkin ilmu-ilmu bagaimana sih supaya Ramadan kita itu bisa dijalankan dengan penuh berkah dan kita mendapatkan pahala dan tidak menjadi Ramadan kita tuh hanya sia-sia. Saya juga mohon maaf lahir batin sebelum memulai kajian dengan Ustadz Aib. Mohon maaf lahir batin karena sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Bila saya ada salah selama ini, mohon dimaafkan. Semoga bisa dimaafkan dengan ikhlas. Saya juga berusaha untuk memaafkan semua kesalahan dan kita memulai puasa ini dengan hati yang damai, tenang, dan ikhlas. Mangga Ustadz Aib, langsung saja kajiannya. Mangga, turun deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah sekalian, sahabat semuanya, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan kenikmatan, kesehatan, dan keberkahan. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepadanya, sehingga bukan saja syukur itu sebagai nilai ibadah, tetapi juga memberikan dampak yang terbaik, kita bertambah rezeki, juga kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita pun bersyukur alhamdulillah sampai hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita sekitar 1 pekan lagi ya kita akan bertemu dengan tamu yang istimewa, maka upaya kita untuk menyambut
yang spesial itu tentunya kita persiapkan juga dengan spesial. Maka kajian kita kali ini, terima kasih, akan sama-sama kita mengingat kembali dan nanti kita bisa diskusikan, karena di belahan bumi manapun, ya, puasa ini kita laksanakan insya Allah secara kebersamaan, karena inilah rukun Islam dan merupakan syiar, ya, bagaimana kebersamaan di dalam Islam ini, ya, sholat juga kemudian puasa, semuanya melaksanakan dimanapun, kemudian juga ibadah-ibadah yang lainnya. Dan insya Allah kita sekitar beberapa hari lagi akan bertemu dengan Ramadan, maka mudah-mudahan kita senantiasa berdoa, kita semua diberikan usia yang sampai kepada Ramadan dan juga diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat yang dirahmati Allah, insya Allah sebagaimana judul kita kali ini, ada slide yang bisa ditampilkan. Ya, baik. Agar Ramadan kita lebih bermakna. Banyak ibu-ibu mungkin senior dibanding saya secara usia, ya, dan Ramadan tentunya kita senantiasa jalani setiap tahunnya, ya, bahkan yang menjadi rutinitas. Maka bagaimana rutinitas ini menjadi amalan ibadah yang berkualitas di hadapan Allah? Karena pada akhirnya nanti jamaah semuanya, sahabat yang dirahmati Allah, kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan amalan yang terbaik, yang berkualitas. Kita diuji di dunia ini baik dengan rasa enak ataupun dengan yang tidak enak. Wa nabluukum bisyarri wal khair, dalam Al-Qur'an itu disebutkan kita diuji hakikatnya dengan bisyarri wal khair, baik itu dengan yang merasa kita enak, maka kita diperintahkan untuk bersyukur, ataupun bisyarri dengan sesuatu yang membuat kita tidak enak, itu kan sakit, musibah, ya, maka kita diberikan rambu-rambu untuk senantiasa bersabar, ya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kita akan kembali liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya, yang terbaik amal. Maka puasa yang kita lakukan setiap tahunnya sebagai rutinitas, ya, harapannya adalah amalan yang berkualitas. Yang berkualitas di sisi Allah itu adalah amalan yang disertai dengan ikhlas karena Allah dan juga sesuai dengan syariat ataupun yang Rasul contohkan. Itulah amalan yang akan diterima. Ya, jadi para ulama menyebutkan amalan yang diterima syaratnya 2 karena Allah. Maka kajian kita kali ini bagaimana Ramadan kita kali ini, ya, dan kita tidak tahu apakah ini Ramadan terakhir ataupun kita juga belum tahu apakah akan sampai, dan kita senantiasa berdoa sejak terdahulu dan lebih kemarin sejak bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab, kita ingin diberkahi di bulan Rajab, Sya'ban, sekarang bulan Sya'ban. Kemudian waballighna Ramadan, kita pun ingin sampaikan pada bulan Ramadan. Untuk apa? Kita untuk beribadah semaksimal mungkin, karena Ramadan itu ibaratnya sebuah jamuan yang begitu sempurna, maka tentunya setiap kita berlomba di dalam kebaikan. Agar Ramadan kita kali ini, tahun ini, kesempatan kali ini, Allah masih memberikan usia dan kesempatan lebih bermakna, maka bagaimana kita memasuki Ramadan ini tentunya diawali nanti dengan kita merasa bahagia, ya, karena apapun yang spesial ketika kita bertemu ataupun siapapun, diawali supaya pertemuan atau hal itu bermakna,
maka diawali dengan penyambutan rasa bahagia. Nah, terkait rasa kan ada di dalam kalbu kita masing-masing. Jamaah sekalian, sahabat semuanya, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, maka dalam sebuah hadis itu disebutkan bagaimana kabar terbaik tentang Ramadan ini. Atakum Ramadan. Nanti datang bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan itu bulan yang istimewa. Di antara keistimewaannya adalah Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi. Ya. Berkah itu diartikan bahwa ziyadatul khair, banyak kebaikannya terus-menerus. Ya, tentunya keberkahan ini kita ingin di dalam segala hal. Dan dengan adanya Ramadan itu adalah merupakan keberkahan. Syahrul Mubarak. Ya. Keberkahan di dalamnya Allah mewajibkan kepada kita siam, puasa. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyam. Allah mewajibkan puasa. Kemudian Allah juga di bulan Ramadan itu tuftahu fihi abwabus sama, membuka pintu langit. Dalam artian dimudahkan kita berbuat kebaikan, maka kita harus benar-benar berupaya semaksimal mungkin. Juga pintu-pintu kejelekan, kejahatan diminimalisir. Bahkan di sini disebutkan waktu berlaku fihi abwabul jahim. Ya. Dikunci pintu neraka. Al-jahim. Kemudian waktu berlaku fihi maradus syayatin. Yang senantiasa mengganggu musuh kita adalah syaitan, juga dibelenggu. Dibelenggu dalam artian tidak bebas. Maka ketika ada yang dibelenggu dan itu musuh kita, kita berkesempatan banyak untuk melakukan kebaikan. Karena syaitan juga dibelenggu. Ya, tidak leluasa mengganggu kepada manusia. Dan di dalamnya ada nanti malam khairun min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man harima khairaha faqad harima. Siapa yang tidak memperoleh kebajikan di malam itu, dan juga secara keseluruhan di bulan Ramadan tidak mengisi dengan kebaikan amal soleh, maka tidak memperoleh kebaikan. Ya, maka kita harapannya adalah nanti memasuki Ramadan termasuk orang-orang yang beruntung yang lulus sekolah-sekolah itu. Ya, tidak termasuk orang-orang yang merugi dan tidak lulus gitu kan. Nah, maka bagaimana tentunya kita menjadikan Ramadan kali ini ya lebih bermakna. Tentunya bagaimana kita mengetahui keistimewaan, keberkahan, fadilah, keunggulan di dalam bulan tersebut, sehingga itu menjadi motivasi bagi kita, sehingga bukan saja rutinitas setiap tahun, tetapi kita mengisinya dengan amalan, dengan ibadah yang berkualitas. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di antara bulan berkah tadi Allah, dalam hadis disebutkan Allah mewajibkan puasa. Jelas puasa diwajibkan kepada kita, dasarnya adalah sebagaimana kita ketahui dan sudah hafal ayat ini karena sering diulang-ulang, ya, Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ya, orang yang mengaku beriman. Ini adalah seruan panggilan Allah istimewa kepada orang-orang yang beriman. Karena ada di antara manusia yang tidak beriman. Maka kita termasuk orang-orang yang mengaku beriman dan terseru dengan ayat ini. Diseru dengan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikum. Diwajibkan kepada kita semua as-shiyam, berpuasa. Ya. Dan orang-orang sebelum kita pun juga berpuasa. Maka bagaimana kita berlomba dengan orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu. Intinya adalah tujuannya la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Lebih baik, ya, karena takwa itu adalah akumulasi dari berbagai amal soleh yang kita lakukan.
intinya bertakwa itu lebih baik. Ya. Takwa diartikan oleh para ulama akan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan. Kita tahu di dunia ini bukan cuma manusia, kita belajar juga mengambil pelajaran dari makhluk Allah yang lain. Ada kita kira hewan juga yang berpuasa. Ya, kita mengenal ada ulat kan, kemudian kepompong ya berpuasa menjadi indah. Ulat itu kan sesuatu yang menjijikan, gatal. Tetapi ketika sudah berpuasa, kemudian jadi kepompong dan akhirnya menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu kan hinggap di atas bunga, ya bunga indah. Kemudian melambangkan bagaimana kupu-kupu itu sesuatu yang indah, gitu kan? Ya, dikejar sama anak-anak juga senang dia. Ataupun juga ada hewan lain. Dikenal juga bahwa ular itu juga berpuasa. Dan nanti setelah berpuasa, beberapa saat kulitnya mulus kembali. Itu kan. Nah, gambaran bagi kita, manusia pun sama. Ketika ingin kelihatan lebih segar, lebih cantik, gitu kan, lebih ganteng, puasa. Ya, salah satu berkahnya ataupun salah satu manfaat daripada berpuasa adalah menjadi kita sehat. Ya, ular saja semakin ketika berpuasa kulitnya indah, muda kembali, gitu kan. Nah, begitupun dengan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Nah, maka intinya lebih baik puasa itu. Maka mudah-mudahan harapannya dengan puasa kali ini, ya, dan sebelumnya juga kita tahun-tahun sebelumnya akan berpuasa, tentunya pribadi kita terus semakin lebih baik, ya, karena tadi, ya, puasa sebagai wasilah kita menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun, bertakwa. Tetapi tentunya ketakwaan ini perlu kita upayakan, ya, perlu kita upayakan bagaimana pemahaman kita, bagaimana kesadaran kita. Maka alhamdulillah dengan adanya kajian ini kita saling mengingatkan tawassaw bil haq, ya, di dalam kebaikan. Terlebih ini adalah puasa itu adalah amalan yang istimewa, 1 tahun 1 kali Allah mewajibkan di bulan Ramadan. Maka bagaimana kita mempersiapkan amalan yang istimewa ini supaya di dalamnya kita beramal istimewa sehingga nanti kita kembali kepada Allah dengan pribadi yang istimewa, ataupun di dalam ayat Al-Quran itu disebutkan dengan kolbu yang selamat. Kolbu yang selamat itu tentunya amalan-amalan yang terbaik. Nah, jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sahabat semuanya, Ramadan agar lebih bermakna itu, maka sambutlah dengan penuh bahagia dan kesiapan, ataupun dengan kelapangan. Ya. Biasanya ketika ini sudah menjadi bahasa serapan juga kan, marhaban ya Ramadan, ya, selamat datang. Itu dari kata-kata tarhib, awalnya adalah rohib. Ya. Tarhib itu seolah-olah kita mengucapkan aku sambut dengan penuh kelapangan hati dan pikiran, seluruh jiwa dan raga. Ya, jadi kita menyambut Ramadan yang spesial ini dengan penuh kelapangan, lapang hati kita, kalbu kita, pikiran, dan juga perasaan. Ya, lapang di dalamnya. Kalau nanti ada sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, kita punya tempat yang lapang untuk ada di sana, stok sabar. Ya, karena dalam berpuasa nanti bahwa itu melatih kita bagaimana kita bersabar. Maka dilapangkan kalbu kita, ya, untuk bagaimana bersabar di dalam puasa. Melatih kesabaran. Bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan ketika kita sedang berpuasa, ya, kemudian ada seseorang yang mengganggu kita, bahkan melecehkan kita, mengganggu, melukai, bahkan au qatalahu, akan sampai membunuh, gitu kan. Ya, fakul, katakanlah, ini shaim, saya sedang berpuasa. Tidak terpancing, gitu kan. Ya, bagaimana kita menyambut Ramadan ini dengan penuh kelapangan, ya,
sambut dengan bahagia dan penuh kelapangan di dalamnya, kesiapan. Ya, dilapangkan berbagai perasaan kita dari hal-hal yang tentunya ada kalanya tidak nyaman, juga siap dilapangkan pribadi kita untuk melaksanakan amalan-amalan yang terbaik di bulan Ramadan. Karena ada amalan-amalan yang istimewa dilaksanakan di bulan Ramadan ini. Ya, jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, beberapa amalan yang istimewa itu adalah puasa. Ya, sebagaimana kita tadi dasarnya mengetahui bersama. Karena puasa ini adalah sarana bagi kita untuk diampuni dosa. Ya, dalam sebuah hadis itu disebutkan, siapa yang berpuasa, man shoma Ramadan, puasa Ramadan, dan tentunya didasari dengan iman dan keikhlasan, mengharap ridho Allah, imanan wahtisaban, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ya, maka Ramadan juga adalah syahrul maghfirah, bulan pengampunan. Ya, juga ada yang mengartikan kan Ramadan dari Ramadan, itu kan panas membakar dosa-dosa kita. Jadi banyak introspeksi, banyak muhasabah, banyak bertobat di bulan Ramadan. Maka siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan ridho Allah, ya pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka la'allakum tattaqun tersebut, ya nanti karena Idul Fitri kembali kepada kesucian, suci dosanya. Ya, dalam artian suci dosanya diampuni oleh Allah. Karena dengan berpuasa, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, dosa yang terasa ataupun yang tidak terasa. Jadi amalan terbaik di bulan Ramadan ini tentunya adalah Allah mewajibkan puasa. Maka bagaimana kita mempersiapkan puasa? Ini karena amalan spiritual juga termasuk nanti persiapan secara jasmani, karena badan kita yang berpuasa, ya kita harus mempersiapkan juga secara fikih siam, bagaimana kita juga nanti menelaah siapa yang wajib berpuasa. Kemudian juga tadi kita di awal teteh menyampaikan, walaupun kesempurnaan hanyalah milik Allah, kita ingin puasa kita adalah sempurna untuk Allah, berarti kita pun mengetahui bagaimana ketentuan. Bahkan jangan sampai ada pembatalan-pembatalan puasa, baik itu pembatalan secara hukum ataupun hukum puasa, ataupun pembatalan secara pahala puasa, gitu kan. Nah, puasa tentunya, sholat juga. Ya, sholat amalan terbaik di bulan Ramadan. Ya, sholat wajib tentunya kita laksanakan, ditambah dengan sholat sunnah. Dan di dalam keterangan itu disebutkan bahwa dilipat gandakan. Ya, sholat wajib itu yang dilaksanakan di bulan Ramadan, ya, sampai 70 kali lipat. Dan sholat sunnahnya sama dengan pahala sholat wajib di luar Ramadan. Nah, berarti amalan terbaik di Ramadan kita harus menentukan. Ya, nanti puasa tentunya, ya. Kemudian juga sholat kita program bukan saja yang wajib, tetapi juga di program yang sunnah. Ya, kalaupun tidak keburu yang sunnah, ya setidaknya yang wajib menjadi perhatian yang begitu penting. Ya, karena sholat merupakan tiang agama kita, dan juga terkhusus di bulan ini dilipat gandakan pahala kebaikan. Ya mas sekalian, nanti di Ramadan juga ada sahur dan berbuka tentunya. Ini yang paling melekat dengan puasa, itu kan sahur dan berbuka. Nah, amalan yang istimewanya adalah sahurnya diakhirkan, berbukanya kalau sudah waktunya segera. Juga tilawah, membaca Al-Quran. Ya, ibu-ibu, teteh-teteh sudah terbiasa. Ya, sebelum kajian ini pun ya, terbiasa tilawah Al-Quran. Nanti tentunya Ramadan kita lebih ditingkatkan kembali, karena ada korelasi yang begitu erat antara Ramadan dengan Al-Quran.
Karena bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Syahru Ramadan allazi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan. Maka bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga senantiasa tadarus, ya, mengulang hafalan bacaan Al-Qur'annya dengan malaikat Jibril langsung, ya, setiap Ramadan. Ya, maka Al-Qur'an, tilawah Al-Qur'an, ya, mendapatkan porsi yang jadi perhatian bagi kita selama Ramadan. Ya, syukur kalau nanti sampai tamat, sampai khatam. Tapi setidaknya kita mungkin bisa divariasikan nanti. Bisa membaca, juga memahami, setidaknya minimal dibaca terjemahannya. Kan? Ya. Nah, kemudian juga infak dan sedekah. Ini juga amalan yang terbaik istimewa di bulan Ramadan. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Ya. Dan disebutkan dalam hadis, di Ramadan, di bulan Ramadan itu lebih dermawan lagi. Sampai-sampai diibaratkan seperti lebih kencang daripada angin yang berhembus. Itulah Kanjeng Nabi. Nah, maka tentunya untuk supaya kita bisa infak sedekah di bulan Ramadan yang terbaik, tentunya kan harus kita persiapkan. Ya, harus kita persiapkan, ya, karena ketika kita tidak mempunyai apa-apa, kita tidak bisa memberi apa-apa. Itu kan kaidah dalam fikih kan gitu. Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak mempunyai apa-apa tidak bisa memberi apa-apa. Maka supaya kita bisa memberi apa-apa, kita harus mempersiapkan, ya, infak sedekah di bulan Ramadan, karena ini istimewa. Juga nanti ada berdiam diri di masjid, iktikaf kalau memang memungkinkan, dan perbanyak berdoa. Ya, ketika kita mencermati ayat tentang puasa dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187, itu kan Allah menyampaikan kewajiban puasa, kemudian juga ayyam ma'dudat, beberapa hari yang ditentukan, bahwa ketentuan puasa siapa yang udur, sakit, berhalangan, juga orang yang sedang bepergian, safar, itu diperbolehkan, dan nanti dia harus membayar ataupun mengqadha, ada yang menfidyah, gitu kan. Kemudian tadi yang erat kaitannya Al-Quran dengan Ramadan, dan kemudian ayat 187-nya adalah bagaimana waktu puasa Ramadan, dan juga suami istri itu bagaimana juga ketentuannya ada ketika malam harinya dihalalkan. Ya. Nah, di antara ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa itu ada 186 di ayat paling bawah terkait dengan doa. Ya. Allah menyebutkan di sana, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ya, apabila hamba-Ku bertanya kepada Muhammad tentang aku, katakan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah mengabulkan doa, permintaan orang yang meminta. Nah, maka kita perbanyak berdoa di bulan Ramadan. Terlebih nanti ada doa yang sangat istijab. Salah satunya adalah orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Maka menjelang berbuka itu, ya, perbanyak berdoa. Dan juga di pagi harinya. Nah, nanti ada amalan-amalan yang istimewa di bulan Ramadan. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Ramadan kita lebih bermakna. Ya, aktivitas gambaran keseharian. Ya, jadi kalau puasa itu memang kita yang teringat itu adalah sahur dan buka. Gitu kan. Nah, maka yang poin pentingnya adalah sahur dan buka. Maka bagaimana supaya Ramadan kita lalui lebih bermakna? Nah, memperhatikan sahur dan buka ini. Ya. Karena memang ya puasa kan intinya menahan, dan yang paling kentara memang menahan makan. Nah, jangan sampai nanti kesannya puasa itu hanya memindahkan makan saja. Ya, kalau cuma memindahkan makan, ya, selain manusia juga bisa. Gitu. Nah, inilah kita manusia, bedanya dengan makhluk lain. Ya. Bukan hanya memindahkan makan saja, tetapi bagaimana kita sahur yang dilakukan itu, ketika waktu sahur itu kan waktu gitu kan. Ya, kita memperhatikan di waktu itu, bukan cuma makan. Ya.
sholat. Ya, bangun sebelum sahur itu untuk sahur diawali dengan sholat. Ya, maka tentunya ibu-ibu, teteh-teteh biasanya lebih rajin daripada bapak-bapak gitu kan, karena mempersiapkan hidangan santap sahur. Gitu kan. Ya, kalau kesiangan nanti kesiangan semua. Ya, sholat diawali dengan sholat. Bangun itu kan kita berdoa, alhamdulillah, ingat Allah intinya. Maka lanjutkan mengingat Allah itu dengan kita bermunajat kepada Allah sholat. Ya. Jadi maka ketika kita akan melaksanakan sholat, ya memang harus diupayakan supaya tidak kesiangan. Ya, Ramadan biasanya pada rajin. Kan? Ya, jadi sebelum santap sahur itu sholat tahajud, kemudian berdoa di sana. Ya, karena sepertiga malam terakhir itu setiap malam dalam hadis qudsi disebutkan Allah turun. Siapa yang meminta ampunan diampuni. Siapa yang meminta kebutuhan Allah berikan. Ya, maka kita meminta hanya kepada Allah SWT. Ya, berdoa. Ya, doa itu adalah sebagian, bukan saja sebagai, ya tentunya sebagai ibadah, dan melambangkan bagaimana penghambaan kita kepada Allah SWT. Kita butuh dengan Allah. Ya, kita butuh kepada Allah. Maka dengan berdoa, berbanyak berdoa di waktu sahur itu. Juga beristighfar. Nah, ini nanti harus ada waktu ya minimal 3 sampai 5 menit ya atau lebih gitu kan. Kita perbanyak istighfar. Karena orang-orang yang Allah nanti berikan surga yang di dalamnya penuh kenikmatan itu adalah sifatannya adalah alladzina yaquluna Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Orang yang senantiasa berdoa, Rabbana fir lana, itu kan minta ampun kepada Allah. Ya, as-sabirina was-sadiqina wal qanitin. Orang-orang yang senantiasa jujur, orang-orang yang senantiasa bersabar. Al-qanitin, orang yang senantiasa taat kepada Allah. Dan di akhir ayat itu disebutkan wal mustaghfirina bil ashar, senantiasa beristighfar di waktu sahur. Dan di surat An-Najm disebutkan juga wabil ashari hum yastaghfirun. Ya, orang-orang yang bertakwa yang akan mendapatkan kenikmatan surga itu ada balasan terbaik dari Allah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka senantiasa beristighfar. Maka nanti ada waktu kita di waktu sahur itu beristighfar. Ya 3 sampai 5 menit minimal, dan lebih lama lagi lebih bagus ya. Nanti kan istighfar itu yang pendek astagfirullah. 1 menit kita bisa mengucapkan berapa puluh kali itu kan. Ya, istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kalau yang panjangnya kan ada sayyidul istighfar. Yang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani sampai akhir. Nah, istighfar. Juga santap sahur. Ya. Dan di waktu ini memang selera makan kan berkurang biasanya kan. Nah, maka bagaimana kita supaya berselera di waktu ini? Ya, tetapi jangan sampai ditinggalkan santap sahur ini, walaupun hanya seteguk air. Ya, karena Rasul menyampaikan tasaharu, bersahur. Ya, fa inna fis sahuri barakah, karena ada keberkahan. Ya, dan sahur sunnahnya adalah diakhirkan. Ya, diakhirkan. Ya, kalau perhitungan ini kan lebih dekat nanti kepada setar puasa, ya lebih energinya masih kuat gitu ya kalau habis santap sahur. Ya, kemudian sholat subuh kan. Ya, setelah selesai sahur nanti masuk ke subuh kita sholat. Kemudian nah ini waktu-waktu yang penuh perjuangan memang di waktu ini. Kalau sudah kenyang ya larinya adalah ke matanya biasanya ngantuk gitu kan. Nah, kita harus berjuang di waktu ini gitu kan. Salat, kemudian untuk tilawah Al-Qur'an ya, di program. Karena tilawah Al-Qur'an tadi amalan yang istimewa, amalan unggulan di bulan Ramadan. Juga beraktivitas gitu kan. Aktivitas seperti biasa. Ya, walaupun Ramadan
ada kalanya lemes, tapi bukan untuk bermalas-malas kan sebenarnya. Dan ketika kita merasakan, ya saya merasakan ketika pagi-pagi 1 kali, 2 kali, 3 pagi aja berturut-turut itu malas ataupun tidur kembali, ya maka nanti jadi kebiasaan ataupun ketagihan. Maka 3 kali berturut-turut ini harus kita cermati dan perhatikan. Ya berturut-turutnya di dalam tilawah Al-Quran nanti akan terbiasa, insya Allah. Aktivitas pagi dan sampai siang hari dengan bekerja, ada yang belajar, bersedekah, gitu kan, banyak berbuat kebaikan dan lain-lain. Nah, sampai nanti kita buka puasa. Nah, buka puasa. Nah, sebelum buka berdoa, karena tadi termasuk ya kemungkinan diijabah doa orang yang berpuasa sampai berbuka. Nah, perbanyak berdoa. Ya, mungkin 7 sampai 10, 5, 7, 10 sampai 10 menit sebelum berbuka gitu kan. Ya, itu perbanyak berdoa. Ya. Makanya kan ada kalanya itu udah kultum, udah kuliah 7 menit. 7 menit bagaimana kita di waktu itu mengkondisikan siap berbuka dan perbanyak berdoa. Ya, jadi tadi udah waktu sahur juga berdoa, buka puasa juga berdoa. Nah, supaya puasanya adalah akhir yang baik, husnul khatimah gitu kan. Ya, ditutup juga dengan doa gitu kan. Menyegerakan berbuka. Nah, kalau tadi sahur diakhirkan, kalau buka kalau sudah waktunya disegerakan. Ya, jangan di itu nanti-nanti gitu kan. Nah, kemudian sholat, ya sholat maghrib. Ya, kemudian meraih pahala bersama keluarga. Nah, tentunya momen puasa ini kan santap sahur ataupun berbuka, momen kebersamaan bersama keluarga. Ya, maka ada buka bersama itu kan ya bersama keluarga. Ya meraih pahala bersama keluarga. Nah, kemudian juga ibadah sunnah yang istimewa yang ada di bulan Ramadan yang tidak ada selain Ramadan adalah tarawih. Maka ini pun perjuangan, perjuangan gitu kan. Karena habis buka, habis berbuka dan kenyang itu biasanya ngantuk lagi gitu kan. Nah, maka tarawih itu kan ada yang mengartikan santai. Dalam artian maksud santai itu ya kita menikmati betul, ya menikmati betul bagaimana sholat sunnah tarawih itu. Ya, karena di beberapa daerah itu kan, ya kita mencermati di perkampungan itu kan masjid-masjid yang banyak peminatnya yang cepat sholat tarawihnya gitu kan. Nah, setelah tarawih itu kan kita menikmati betul ya, menikmati karena tadi memang kondisinya setelah kita makan kan berat ngantuk, maka bagaimana kita memanage makan selama Ramadan itu ya. Nanti konsepnya buka puasa itu bukan balas dendam gitu kan, bukan balas dendam makan gitu kan ya, karena kalau terlalu berlebihan nanti tidak baik juga bagi kesehatan. Nah, jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat semua yang dirahmati Allah, itulah Ramadan. Lebih bermakna bagaimana kita memperhatikan 2 waktu ini, ya, sahur dan berbuka ini istimewa, ya. Karena ya puasa kita ingatnya disadari tidak disadari ya makan, ya maka makan itu ada di waktu sahur dan berbuka, dan sebenarnya terkait dengan waktu ini ya bukan cuma makan kita mendapatkan pahala kebaikan, yang lain kita perhatikan juga ya, terutama tadi berdoa, istighfar, dan bagaimana memperhatikan kewajiban kita bukan saja berpuasa, ada sholat di sana. Nah, ya mas sekalian, ini kita saling mengingatkan saja karena puasa 1 tahun 1 kali yang wajibnya, dan kita yakin teteh-teteh, ibu-ibu banyak yang rajin puasa sunnah gitu kan. Secara praktek kan sama saja puasa itu ya. Ya, yang sunnah dengan yang wajib ya seperti itu ketentuannya. Nah, keutamaan puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu mempunyai 2 kebahagiaan. Liso ini indahu farhatan. Nah, maka ketika kita ingin bahagia, puasa itu. Ya. Jadi di dalam Islam ya berpuasa membuat kita bahagia.
kita bersyukur, tentunya kita ingin bahagia kan. Maka sebentar lagi kita akan masuk puasa Ramadan, bulan Ramadan ada puasa, dan orang yang berpuasa itu mendapatkan 2 kebahagiaan. Ya, nanti kita jangan termasuk orang-orang yang aduh sudah puasa lagi gitu kan, malas. Nah, itu ketika ada kata-kata aduh berarti ada sesuatu yang merasa tidak nyaman ya. Padahal orang yang berpuasa itu mempunyai 2 kebahagiaan. Bahagia ketika akan berbuka ya, ketika berbuka setiap harinya, ataupun ketika nanti berbuka secara keseluruhan 1 bulan. Ini Idul Fitri kan, ada yang mengartikan bahwa fitri itu kan berbuka itu kan ya, berbuka. Maka tanggal 1 Syawal ya, Idul Fitri, di hari itu kan diharamkan berpuasa gitu kan. Semuanya tidak boleh berpuasa, ya berbuka di sana. Maka orang yang berpuasa itu mendapatkan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berpuasa itu yang ditunggu-tunggu dari 5 waktu azan sholat itu, ketika berpuasa ya azan maghrib itu kan paling ditunggu sekali itu kan. Nah, kemudian nanti berbahagia juga ketika inda liqa'i rabbih, ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sang penguasa alam, ya Rabbul Alamin. Ya, bagaimana kita bertemu dengan orang yang sangat kita cintai dan sudah lama tidak bertemu, bahagianya seperti apa? Itu di dunia. Ya, apalagi kita bertemu dengan Rabbul Alamin, Allah Jalla Jalaluhu, ya, pemilik kita dan pemilik kami. Ya, maka akan mendapatkan kebahagiaan. Kemudian juga dalam sebuah hadis disebutkan, karena memang ketika berpuasa kan perutnya kosong, itu kan, maka disebutkan ya menguap gitu kan, uapan itu menjadi kurang sedap, ya, maka ada bau mulut, yaitu berasal dari perut yang menguap gitu katanya gitu kan. Nah, tetapi di sisi Allah itu lebih harum daripada minyak misk, ya, daripada minyak wangi gitu kan. Ya, minyak wangi itu kan wangi gitu kan. Nah, bau mulut orang yang berpuasa itu di hadapan Allah pahalanya dan itu lebih harum, ya, lebih harum. Ini kan menjadi motivasi bagi kita bahwa kita memang semangat ya di dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Kemudian terkait syarat dan wajib puasa, kita kira ini sudah kita ketahui bersama ya. Kita sudah memahami bahwa kita semua orang yang beragama Islam, kita semua berakal sehat, kita semua sudah balik, dan ibu-ibu, teteh-teteh, para wanita suci dari hadis haid dan nifas gitu kan. Kemudian juga mukim, bukan musafir. Kalau musafir kan boleh nanti ada keringan, boleh berbuka. Kemudian mampu ataupun sehat. Nah, ini ketika ada persyaratan ini, ya kita diharuskan berpuasa. Nah, kalau tidak ada salah satunya, ya berarti jadi tidak wajib, tapi nanti harus mengganti. Rukun puasa. Ketika berpuasa tentunya ada niat, kemudian menahan diri dari yang membatalkan puasa, dan menyempurnakan puasa sampai terbenam matahari. Nah, ini mengingatkan kita saja. Ya, sunnah puasa. Intinya perbanyak berdoa. Sunnah puasa itu. Ya, tadi sahur diakhirkan, berbuka juga disegerakan kalau sudah waktunya. Perbanyak berdoa. Ya, perbanyak mengingat Allah. Dan puasa ini ibadah yang istimewa karena bisa berbareng dengan ibadah lain. Ya, ketika kita sedang berpuasa bisa sambil tilawah Al-Quran. Ketika kita sedang berpuasa bisa sambil bekerja, bisa juga sambil sholat. Orang berpuasa juga sholat bisa gitu kan. Nah, istimewa. Amalan apapun bisa sambil berpuasa. Maka perbanyak berdoa, sunnah-sunnah puasa kita perhatikan. Ya. Dan jangan sampai batal. Ya, yang membatalkan puasa adalah secara umum ya makan dan minum. Juga ada yang membatalkan dan mengurangi secara paham. Nah, ini terkait dengan bukan makan dan minum, tetapi ada kalanya berdusta, mungkin kan, membicarakan kejelekan orang lain, dikenal dengan ghibah ataupun fitnah. Ya, pokoknya hal-hal seperti itu. Ya, maka
para ulama menyebutkan ada tingkatannya puasa ini. Ada puasa orang yang kebanyakan, ada yang khusus gitu kan, ada yang lebih khusus lagi. Nah, ini kalau mengurangi pahala puasa, termasuk bagaimana kita meningkatkan puasa kita menjadi puasa yang khusus. Bukan saja meninggalkan makan dan minum, ya, ataupun berhubungan suami istri, ya, tetapi juga mempuasakan diri dari panca indera kita untuk kalau mulut kan tidak mengucapkan yang tidak baik, ya, di antaranya berdusta, ghibah gitu kan, ataupun telinga juga tidak mendengarkan hal-hal yang menjurus kepada kemaksiatan dan dosa, juga mata, ya, ini puasanya orang-orang khusus, ya. Maka mudah-mudahan kita dengan adanya puasa setiap tahun ini dan terlebih tahun sekarang kita semakin meningkat, semakin bermakna, ya, puasa orang-orang yang khusus, dan nanti pada akhirnya adalah puasa lebih khusus lagi, khawasil khawas. Nah, khusus puasa ini penjabaran dari surat Al-Baqarah ayat 184, ya, bagaimana kita memperhatikan bahwa ada keringanan-keringanan di dalam ibadah, juga termasuk di dalam puasa. Ya, jadi Islam ini agama yang bagaimana memperhatikan kepada hambanya, kepada umat. Terakhir, jemaah sekalian, kata-kata ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita diskusikan, kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, kita beberapa hari lagi, insya Allah akan bertemu Ramadan, kita perbanyak doa, supaya kita sampai Ramadan, dan pula Ramadan disampaikan kepada kita. Maka doanya, salah satunya adalah, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, antarkanlah aku sampai wasallim li Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepada, ya, wa tasallamhu minni mutaqabbal, dan terimalah amalan aku di bulan Ramadan. Nah, Ramadan ini senantiasa ada, ya, dan kitanya, ya, yang tidak tahu, karena ada saudara tetangga kerabat kita yang Ramadan kemarin masih bersama, tidak tahu Ramadan sekarang. Nah, maka doanya, kita ingin bertemu Ramadan, begitupun Ramadan disampaikan kepada kita. Allahumma sallimni ila Ramadan, wa sallim li Ramadan, wa tasallamhu minni mutaqabbal. Amin ya rabbal alamin. Demikian tete-tete ibu-ibu jamaah sekalian, sahabat yang dirahmati Allah, ya, mudah-mudahan semua kita sampai kepada Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah memberikan kekuatan kita ibadah di bulan Ramadan, sehingga Ramadan kali ini lebih bermakna dari Ramadan sebelumnya. Demikian sementara yang disampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi Allah menyampaikan kita pada Ramadan, dan kita semua senantiasa sehat walafiat dan berada dalam lindungan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Demikian dan sekian sementara. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Aep, Masya Allah, jazakallahu khairan atas ilmunya disampaikan tadi. Hari ini kita nggak ada Mbak Berta, Ustaz, karena beliau sedang halangan, jadi tidak ada pantun, dan saya tidak bisa buat pantun. Ustaz mungkin jauh lebih jago dibandingin saya untuk buat pantun ya, Ustaz ya. Jadi mungkin kita langsung aja kepada sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan, saya persilakan via chat ataupun mungkin secara langsung. Enggak, mumpung kita masih ada kesempatan nih untuk mempersiapkan diri untuk bulan Ramadan gitu kan. Pasti kita ingin semuanya bulan Ramadannya apa namanya tuh tadi seperti saya bilang, sebaik-baiknya lah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustadz, saya ada pertanyaan nih sambil menunggu pertanyaan lain. Saya baca bahwa bahkan ada orang Ustadz ya, zaman Nabi pun mempersiapkan dirinya sebelum Ramadan tuh sampai 6 bulan sebelumnya gitu Ustadz. Saking dia tuh ketakutan tidak bisa berjumpa dengan Ramadan gitu. Jadi 6 bulan sebelumnya dia selalu memanjatkan doa tadi yang seperti Ustadz sampaikan, yaitu doanya adalah semoga dipertemukan dengan Ramadan, semoga dipertemukan dengan Ramadan. Jadi begitu spesialnya ya Ustadz ya bulan Ramadan itu. Dan pertanyaan saya adalah Ustadz kan selalu diulang-ulang lagi adalah Ramadan untuk orang-orang yang beriman gitu kan.
Nah, ini selalu jadi apa ya Ustadz istilahnya jadi polemik gitu loh bagi orang-orang bahwa misalkan saya tanya kenapa kamu nggak puasa? Aduh imannya lagi lemah sih gitu kan istilahnya seperti itu gitu Ustadz. Bisa nggak sih Ustadz menyampaikan sedikit apa garis besarnya sebenarnya hai orang-orang yang beriman itu maksudnya apa gitu secara mendalam lagi itu apa gitu Ustadz. Mangga Ustadz, nuhun. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi panggilan puasa ini kan kewajiban berpuasa istimewa bagi orang-orang yang beriman. Ya, tadi ayatnya di surat Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, ya kutiba alaikumusiyam, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi sebuah seruan kepada orang-orang yang beriman karena ya puasa ini kita perhatikan ya yang paling menentukan adalah keimanan. Selain juga memang yang berpuasa ini kan badan kita ya, badan tidak makan dan tidak minum. Ketika badan kita tidak makan dan tidak minum, ya itu karena ini makan dan minum itu kan wasilah kita untuk hidup lah bahasa ini. Nah, maka di dalam ayat ini, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang ada keimanan di dalam dirinya, diseru dengan Allah, diwajibkan berpuasa karena bukan semata-mata kekuatan fisik puasa itu, adalah murni kekuatan keimanan. Ya, karena ada kita menyaksikan orang tua yang gagah, kuat secara fisik, ya bisa mengangkat beban ratusan kilo, ya puluhan sampai ratusan kilo, tetapi ketika keimanannya tidak kuat, bisa jadi tidak berpuasa. Dan kalah sama anak kecil yang baru belajar berpuasa, mungkin usianya sekitar 6 tahun atau 7 tahun, baru SD kelas 1 itu kan, baru sekolah. Tetapi memiliki pendidikan yang baik dari orang tuanya, dibiasakan berpuasa, ya di sana keimanan orang tuanya yang mendominasi dan anaknya diajarkan supaya nanti menjadi dasar gitu kan. Ya, ini menandakan bahwa ya bukan semata-mata kekuatan fisik saja berpuasa ini, ya, tetapi kekuatan keimanan. Karena tadi ada orang tua yang kuat ya secara fisik, bahkan bisa mengangkat beban yang berat, tetapi ketika keimanannya tidak kuat, ya maka banyak yang makan pinggir jalan tidak berpuasa, ya yang kelihatan cuma kakinya saja gitu kan. Ya, maka pemerintah itu kan di Indonesia ya, berupaya kan sekarang sudah banyak surat edaran dari pemerintah, dari MUI gitu kan. Bagaimana kondusif di bulan Ramadan? Ya, salah satunya adalah terkait dengan ya tadi tidak menyediakan makanan ya, karena dikhawatirkan orang-orang yang lemah tadi keimanannya itu terpesona dengan makanan karena keimanannya tidak kuat. Nah, ini disinilah panggilan keimanan, ya ayyuhalladzina amanu. Ya, karena tadi bisa jadi orang tua yang kuat secara fisik tidak kuat berpuasa, ya terkalahkan dengan anak kecil yang mungkin secara fisiknya tidak begitu kuat, tetapi dia dengan didikan orang tuanya dan bisa jadi ya terus diajarkan keimanan dan dia mau berpuasa dan kuat berpuasa, ya kan? Ya, sama halnya mungkin dengan saya kira teteh-teteh ibu-ibu di sini juga dididik sama orang tua bagaimana karena ini terkait dengan ya kebiasaan juga itu, ya kebiasaan. Ya, maka bagaimana kita melatih kepada anak-anak kita sebagaimana yang kita rasakan, ya yang kita rasakan didikan dari orang-orang tua kita. Ya, jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang merasa dirinya beriman, karena ini adalah panggilan keimanan ini, ya walaupun tadi puasa terkait dengan fisik, ada kalanya orang yang kuat fisiknya tetapi tidak kuat keimanannya, ya tidak kuat juga berpuasa gitu kan. Ya.
Jadi nida panggilan di sini ya ayyuhalladzina amanu, panggilan kepada orang-orang yang beriman khusus memang yang diseru adalah orang beriman karena dengan keimanan itu dia menjadi kuat melaksanakan berbagai tantangan ibadah. Ya, tantangan di sini kan. Ya, ibadah memang ya salah satunya puasa kan. Ya, ada tantangan, makanya puasa itu kan menahan. Itu kan tantangan. Tantangan supaya kita tidak tergoda gitu kan. Nah, demikian yang bisa ditangkap terkait dengan keimanan ya, bahwa ayat tentang puasa ini adalah khusus untuk orang-orang yang beriman dan tadi ya kekuatan fisik ada kalanya tidak menentukan ketika kekuatan keimanannya lemah gitu kan. Ya, demikian. Baik, Pak Ustadz. Jadi masalahnya memang kekuatan keimanannya yang memang diuji gitu ya, Pak Ustadz ya. Makanya kenapa orang-orang yang beriman. Tapi saya jadi penasaran nih gini, Pak Ustadz. Karena itu kan misalkan di Indonesia gitu ya, Pak Ustadz. Di Indonesia makanya kenapa banyak warung-warung pada saat bulan Ramadan untuk menghormati orang-orang yang sedang berpuasa, makanya ditutup. Seperti itu ya, Pak Ustadz ya. Atau istilahnya warung-warung walaupun buka tapi harus ditutup. Sementara nih kita Pak Ustadz yang berada di luar negeri itu tuh nggak pernah ada seperti itu Pak Ustadz. Jadi ya puasa kita ya kita dihadapkan dengan kondisi kita sehari-hari. Ya kafe buka ya restoran buka gitu. Mereka nggak peduli gitu Pak Ustadz kita mau puasa atau enggak ya suasananya tetap sama seperti biasa itu Pak Ustadz. Acara-acara di TV, iklan-iklan gitu semuanya. Semua tetap sama gitu Pak Ustadz. Jadi memang di situ ujiannya kita yang di perantauan mungkin lebih berat ya istilahnya dibandingkan dengan orang yang di Indonesia istilahnya memang negara muslim terbesar gitu di dunia. Nah saya jadi penasaran lagi, saya jadi pengen kulik lagi Pak Ustadz gitu kan. Menurut Pak Ustadz bagaimana gitu kan? Memang kita harus menghargai orang yang sedang berpuasa, tapi di satu pihak kayak kami yang tinggal di luar negeri itu Pak Ustadz, kita jadi dilatih sebenarnya dengan kondisi bahwa restoran buka, kafe buka, apapun buka tuh tidak mempengaruhi kita memang kalau kita tuh sebenarnya ingin puasa gitu loh Pak Ustadz. Menurut Pak Ustadz itu bagaimana itu Pak Ustadz? Apa memang sebaiknya memang yang restoran semua ditutup untuk menghormati orang yang puasa atau justru dengan keadaan seperti kita sekarang ini malah kita jadi dilatih dan keimanan kita mungkin istilah malah jadi boleh dibilang mungkin yang tadinya 20% gitu Pak Ustadz di Indonesia sekarang jadi ya lumayan syukur-syukur bisa jadi 50, 60 gitu loh Pak Ustadz. Gimana menurut Pak Ustadz? Nuhun Pak Ustadz. Ya, baik, ketika kita berbicara tentang keimanan, ya kan, balasan daripada keimanan itu adalah kita berbuat amal soleh itu mendapatkan pahala. Ya, bukti daripada iman kita adalah Islam kan, ya rukun Islam, ya, diantaranya adalah puasa. Nah, puasa itu tadi erat kaitannya dengan keimanan. Nah, ketika kita berbicara tentang pahala daripada keimanan, ya dalam Al-Quran disebutkan kan balasan, pahala kebaikan, jaza itu kan jazaa'uhum 'inda rabbihim. Nah, ada kaidah menyebutkan bahwa inna 'idhamil jaza min 'idhamil bala. Besarnya pahala itu tergantung dari besarnya al-bala, tantangan ataupun hambatan-hambatan gitu kan. Ya. Nah, tadi tentunya yang disampaikan Teteh gitu kan di luar negeri tentunya kalau di Indonesia ya bahasa lainnya mungkin terkondisikan gitu kan. Nah, terkondisikan. Nah, karena memang ya umat Islam kan mayoritas. Gitu kan. Nah, saya kira terkait dengan kaidah itu inna idhamil jaza min idhamil bala ya. Karena puasa juga makanya salah satu istimewa puasa itu adalah dalam hadis disebutkan bahwa wa ana ajzi bih kata Allah dalam hadis itu. Aku yang langsung memberikan ganjaran tentang puasa. Kenapa? Karena dia meninggalkan makan dan syahwat li ajri gitu kan. Karena untukku gitu kan. Ya. Sama halnya dengan juga orang ataupun bukan cuma di Indonesia kan. Ya. Di rumah kita masing-masing gitu kan. Ya, di tempat makanan ya taruhlah tempat penyimpan makanan itu di kulkas gitu kan. Ya di sana segala stok makanan ada. Tetapi ketika bulan puasa ya kalau di rumah itu biasa ada pasangan, kalau istri mungkin ada suami, ada anak-anak dan ketika siang hari sedang berpuasa anak-anak lagi sekolah ataupun lagi bekerja ataupun lagi
keluar gitu kan, suami juga sama lagi bekerja, teteh-teteh ibu-ibu ada di rumah sendirian gitu kan. Ya, apa yang menghalangi untuk tidak makan? Padahal makanan itu di kulkas punya sendiri, lengkap gitu kan. Itulah keimanan gitu kan. Nah, dan itu tidak ya bisa jadi menggoda, bisa jadi tidak. Nah, tentunya ketika suasana tadi disampaikan bahwa kondisinya ketika puasa dan juga di luar puasa itu kondisinya sama, itu tantangannya seperti itu terkait makanan, itu saya kira kepada kualitas puasa juga akan menentukan. Jadi la'alakum tattaqun tersebut, ya orang mendapatkan predikat takwa, ya takwa itu teruji. Takwa itu teruji. Ya salah satunya dengan kondisi itu. Ya, semakin besar tantangannya, nah itu kaidahnya adalah semakin besar pahalanya ketika lulus gitu kan. Inna idhamil jazamin aidhamil bala itu kan. Tantangannya lebih besar. Karena orang yang berpuasa sama-sama laparnya sama dengan sholat, ya. Dalam artian pahalanya berbeda-beda tergantung kehusyuan dan niatnya itu kan. Rasul menyampaikan bahwa ketika seorang berjamaah sholat itu, ya banyak orang yang berjamaah sholat saling berdempetan gitu kan. Ketika berjamaah sholat, Rasul menyampaikan pahalanya ada yang mendapatkan utuh kalau 100%, ada yang setengahnya, fathulul tahu, ada yang sepertiganya, ada yang seperempatnya, ada yang seperlimanya, ada yang seperenamnya, ya beda-beda tergantung kehusyuan dan niatnya. Begitupun puasa itu kan. Bisa jadi sama laparnya gitu kan. Sama laparnya, tetapi ketika tantangannya berbeda gitu kan. Bisa jadi itu nanti pahalanya juga berbeda dan kualitas puasanya semakin baik gitu kan, semakin baik. Karena kalau ya di Indonesia kan terkondisikan gitu kan. Ketika di luar suasana seperti itu dan rayuan ataupun godaan untuk makan itu lebih besar dan kuat, ya saya kira pahalanya ketika kuat ya lulus gitu kan, lulus. Dan juga ya tadi masuk kepada kaidah ketika semakin besar tantangan, ya maka pahala yang terbaik ya itu lebih besar juga peluang mendapatkan pahala yang terbaik. Nah, jadi pahala puasa juga ya kan rahasia gitu kan, dan Allah yang mengetahui gitu kan. Maka bagaimana besarnya tantangan itu berbanding lurus dengan besarnya pahala kebaikan. Maka sahabat-sahabat, teman-teman, ya ibu-ibu, teteh-teteh yang kondisinya di sana lebih berat tantangannya, ya ketika berpuasa, belum lagi mungkin secara waktu ataupun cuaca, ya itu menjadi motivasi yakin di hadapan Allah ketika kita bisa melewati itu semua, lebih besar lagi pahalanya. Ya, jadi dalam beribadah juga sama dalam kehidupan ini kan. Ya, pelaut ulung itu kan hadir ataupun ada karena terpaan ombak dan badai yang besar gitu kan. Nah, begitupun pahala terbaik insya Allah didapatkan bagi mereka yang tantangannya besar dan bisa melalui itu semua. Ya, demikian. Baik, Ustaz Taib. Alhamdulillah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin ya. Mudah-mudahan tantangannya besar. Insya Allah ya Pak Ustadz ya. Allah melihat gitu ya. Niatnya kita dan perjuangan kita itu ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Baik, sudah ada pertanyaan masuk Pak Ustadz. Pertanyaannya dari Teh Iva, yaitu pertanyaan sebenarnya ini untuk ibu-ibu. Nggak apa-apa, Pak Ustadz tuh yang jawab, nanti mungkin kita bisa sharing. Bagaimana mengajarkan anak yang masih kecil berpuasa di sini, secara mereka makan di kantin sekolah, mereka tidak boleh pulang pada jam makan siang. Nah ini nanti bisa mungkin sharing, mungkin Teh Madinah nggak ada, atau Teh Dela nggak ada ya, karena kalau nggak salah nanti Teh Dela pernah sharing juga soal ini gitu. Bagaimana nih kalau menurut Pak Ustadz, bagaimana? Apakah sebenarnya sampai umur berapa sih Pak Ustadz anak-anak tuh diwajibkan sebenarnya puasa gitu? Apalagi mungkin kita jangan lihat yang di Indonesia Pak Ustadz ya, tapi kita lihat bagaimana anak-anak yang di luar negeri ini dengan kondisi mereka yang memang mereka itu minoritas sekali Pak Ustadz. Pada saat puasa tuh terasa sekali, anak-anak saya tuh terasa sekali minoritas gitu kan. Jadi ada makan siang kantin di mana mereka nggak boleh pulang, dan jadi mereka tuh
bengong gitu Pak Ustadz, karena kan yang lain pada makan dan itu diwajibkan makan gitu. Dan pernah sampai ada yang problem, kenapa kamu puasa umur segini puasa, itu nggak boleh bagi kesehatan kamu dan sebagainya itu Pak Ustadz. Jadi dari kecil pun sudah ditimbulkan suatu apa ya situasi yang mungkin buat anak sebenarnya tidak nyaman gitu ya Pak Ustadz ya. Tapi anak itu tersebut mungkin ingin melakukan puasa gitu dan mungkin orang tuanya juga ingin mengajarkan puasa demi sedikit. Silakan kalau dari sisi agama itu bagaimana Pak Ustadz mengajarkan puasa dan dari umur berapa anak bisa berpuasa? Mangga. Ya, baik, terima kasih Teh. Terkait kewajiban puasa, ya tadi syarat wajib puasa itu adalah bagi kita yang orang Islam, kemudian juga balik dan berakal, ya, balik dan berakal. Nah, jadi ketika anak-anak melaksanakan puasa, ya, ketika belum balik, pahala puasanya untuk orang tuanya. Nah, jadi dia wajib puasa itu ketika sudah balik. Balik itu ditandai juga dengan usia biasanya. Ya, sekitar kalau laki-laki kan 15 tahun dalam kitab-kitab fikih itu. Tapi bisa jadi sebelum 15 tahun karena bukan cuma usia, nanti ada di bahasanya kan mimpi basah, nah itu kan, ataupun keluar air mani kan. Bisa jadi sebelum 15 tahun gitu kan sudah mimpi karena memang mungkin kondisi gitu kan, kondisi dari apa yang dilihat, apa yang ya pergaulan gitu kan. Nah, kalau secara usia kebanyakan memang itu 15 tahun, tapi bisa sebelum 15 tahun bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan, ya ini hebatnya para ulama. Dulu para ulama kan kalau sekarang kan meneliti gitu kan, penelitian gitu kan. Ya sekitar 9 tahun. Ya 9 tahun dan mungkin 9 tahun ada yang sudah haid gitu kan. Ya, ketika dia sudah haid ya sudah itu sudah wajib itu kan, wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan di dalam agama kita, bukan sholat gitu kan. Kemudian ya jadi dia sudah bertanggung jawab, perhitungan amalnya ya kalau dia sudah balik gitu. Jadi wajibnya tadi sebagaimana syarat wajib puasa ya di sana ada balik dan berakal. Kalau sudah balik, kalau secara usia itu ya 9 dan 14 atau 15 dan bisa jadi sebelum itu karena kalau ada tadi kalau ada perempuan kemarin ada pas saya silaturahim ke orang tua itu kan tanya itu kan nggak tahu sudah lama nggak ketemu itu anak siapa kok sudah besar gitu kan, kok anaknya itu katanya disampaikan sama orang tua itu masih kelas 2 tapi katanya yang perempuan kan, tapi sudah haid katanya karena mungkin apa ya mungkin faktor hormonnya atau gimana dia ada percepatan gitu kan. Jadi kalau secara usia perempuan sekitar 9 tahun gitu kan. Nah, berarti ketika dia sudah balik ya wajib berpuasa. Ya, sebelum itu ya tidak wajib. Nah, nanti ada waktu supaya terbiasa gitu kan, terbiasa. Mungkin kalau perempuan 9, ya pokoknya sebelum 9 tahun. Sebelum 9 tahun. Ya, 7 atau 8 tahun. Dan memang perlu pembiasaan dalam artian ya juga ini kan menahan lapar itu kan ya kita juga sudah sudah orang tua itu kan tetap saja namanya lapar itu ya lapar kan ingin makan gitu kan. Ya juga anak-anak sama gitu kan. Ya, jadi harapannya pembiasaan itu adalah tadi menguatkan keimanan karena pada akhirnya nanti ya keimanan itu yang ya bagaimana membuat dia terbiasa puasa ya, dilatih itu kan. Ya, dan puasa itu kalau di Indonesia kan dari subuh gitu kan sampai maghrib. Ya, anak-anak bisa dilatih itu tidak langsung sampai adzan maghrib gitu kan ya, sampai adzan duhur dulu mungkin kan, sampai adzan kalau sudah kuat sampai adzan asar atau di jam gitu kan sejam. Ya, jadi kalau di sana mungkin sekitar 16 jam puasanya, mungkin setengahnya dulu gitu kan atau sepertiganya dulu. Nanti dilihat perkembangannya gitu kan. Jadi memang ya Islam ini kan bukan tidak mempersulit gitu kan. Ya, jadi tapi kalau secara hukum ya secara kewajiban berpuasa dia wajibnya sesudah balik tadi. Kalau usia 9 ya sudah haid gitu kan. Ya, sebelum itu ya belum wajib.
Nah, nanti ada waktu untuk ya membiasakan supaya tidak kaget nanti. Ya supaya tidak kaget, maka mungkin ya sekitar usia 7 atau 8 tahun sudah dibiasakan. Tapi kalau terbiasa nanti mungkin dokter lebih mengetahui dari segi kesehatan. Tapi kalau sudah dibiasakan, nah, anak-anak 7 tahun itu sudah bisa berpuasa. Ya, jadi tapi secara hukum tadi ya sampai dia balik. Ya. Kalau 9 tahun, ya mungkin 8 tahun sudah dibiasakan. Dan tadi membiasakannya jangan langsung. Ya. Mungkin kalau hitungannya azan sampai adzan hari pertama mungkin sampai adzan duha gitu kan, sampai adzan zuhur, nanti sampai adzan asar, sampai adzan maghrib. Kalau hitungannya jam, mungkin setengahnya dari 16 jam, mungkin 8 jam gitu kan, atau 5 jam dulu, bertahap gitu kan, ya bertahap. Ya, supaya juga anak-anak juga tidak merasa terbebani, gitu kan, ya tidak merasa terbebani. Jadi ada tahapan-tahapan, kemudian juga ketika ya suasana tadi ada wajib makan, ya mungkin ini orang tua kan perlu komunikasi dengan pihak lembaga ataupun sekolah, ya bahwa ya perlu disampaikan, perlu diketahui bahwa kepercayaannya, agamanya berbeda, dan di dalam agama Islam ada kewajiban ini gitu kan. Saya kira bisa dikomunikasikan, tetapi ya anak-anak juga tentunya dikondisikan, jadi jangan sampai ya membuat dia tertekan dan dengan puasa ini gitu kan. Dalam artian ya ada tahapan-tahapan, jangan sampai baru 5 tahun, 6 tahun ya sudah dipaksa untuk selesai sampai 30 hari, kan kasihan juga gitu. Jadi ada tahapan-tahapan. Ya, nanti kan dengan adanya tahapan-tahapan itu melaksanakannya lebih mudah gitu kan. Ya. Gitu. Baik Ustadz, saya setuju Ustadz ya, karena anak-anak saya juga waktu SD itu puasanya puasa beduk istilahnya gitu ya Ustadz ya. Sama saya lah waktu di Indonesia juga puasanya puasa beduk dulu gitu kan, sampai SD. SD itu kan biasa sampai umur 10 tahun ya kalau nggak salah ya. SD itu 10 tahun, 11 tahun gitu lah Ustadz. Nanti setelah SMP, itu kan dia boleh pulang ke rumah Ustadz, makan siang. Jadi mungkin Teh Iva, waktu anak-anak saya di SD juga mereka puasanya puasa beduk ya. Karena kan mereka masih belajar. Kecuali kalau weekend, itu mereka puasanya komplit sampai maghrib gitu Ustadz. Karena nggak ada kewajiban sekolah. Jadi pada saat weekend mereka juga puasa sampai maghrib, tapi itu pun juga usianya sudah usia 7 tahun lah istilahnya gitu. Waktu masih kecil mah cuma ikut-ikut sahur. Nanti bangun tidur, terus misalkan jam 10 kalau lagi weekend, tiba-tiba dia lapar, dia sarapan gitu Ustadz ya. Saya biarin aja dulu gitu, biarin dulu gitu. Nanti pas udah selesai sarapan saya tanya, bukannya lagi puasa? Oh iya, kan puasa gitu kan misalkan ya. Ya udah lanjutin aja puasanya. Jadi dibikin fun gitu loh Ustadz ya. Nanti begitu SMP baru. Nah mungkin buat Teh Iva, ini pengalaman teman kita Teh Dela, lagi nggak ikut Teh Delanya, bahwa ternyata dia berhasil dengan sekolahnya minta kebijakan, karena kan dia mewajib makan siang juga, menyatakan bahwa mereka berpuasa anak-anak mereka. Jadi kalau makan siang minta untuk tidak ikut makan siang. Ternyata malah pihak sekolahnya malah memperbolehkan anaknya pulang atau bisa menunggu di kelas lain selama makan siang. Jadi sebenarnya mungkin komunikasi aja kali gitu ya Pak Ustadz ya. Ya, Teh Iva, kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan lainnya, silakan Mangga bisa japri, nanti kita bisa sharing bareng gitu kan. Insya Allah juga mungkin minggu depan ada sesi sharing mungkin. Seperti itu kira-kira. Nuhun Pak Ustadz. Baik, pertanyaan berikutnya datang dari Teh Reni. Pertanyaannya adalah, mau bertanya bagaimana jika kita masih ada hutang puasa Ramadan sebelumnya dan belum menggantinya saat sudah masuk puasa lagi. Nah, ini kayaknya banyak nih Pak Ustadz yang seperti itu, tanpa sadar tiba-tiba masih banyak hutang. Nah, ini bagaimana Pak Ustadz? Apa hutangnya jadi double gitu Pak Ustadz? Kayak di tukang kredit kan hutangnya jadi double, satu jadi dua, atau gimana Pak Ustadz? Enggak. Ya, tinggal 1 pekan lagi ya yang masih punya utang, masih ada waktu. Mudah-mudahan sudah lunas semuanya. Ya kalau punya utang puasa, ya kemudian tanpa ada alasan yang jelas gitu kan, ya harus dibayar gitu kan, dikodok. Ya nanti kodonya setelah
Ya, kalau keburu puasa lagi, ya berarti setelah puasa. Ya, setelah kalau besok puasa ibaratnya ya sudah tidak ada waktu lagi. Masih punya kodo ibaratnya tiga hari contohnya. Gitu kan. Besok sudah berpuasa, kan sudah tidak ada waktu lagi. Gitu kan. Ya besok mah puasa aja, puasa tahun sekarang dilaksanakan. Nah nanti bisa dilaksanakan setelah selesai Ramadan ini. Ya silakan di kodo sesuai dengan yang hutangnya. Kalau kemarin 3 hari ya 3 hari. Ya tidak seperti kredit double gitu kan. Ya, jadi sesuai dengan utangnya. Baik, Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Teh Alfi. Mangga Teh Alfi. Iya, Teh Dini, terima kasih. Ustadz, ini masih berkaitan dengan pertanyaan Teh Reni tadi. Jadi, ini kasusnya anak saya sendiri gitu ya, anak perempuan. Kalau anak laki-laki dulu kalau utang paling utang berapa gampang ya bayarnya ya. Ini kebetulan ya kasihan sekali sih, antara kasihan dan ya namanya juga perempuan ya. Pas dia bisa puasa, kok dilalah pas jatuh masanya haid gitu. Terus karena anak sekolah ya kan, kebetulan tahun lalu itu olahraga itu 2 kali per minggu. Jadi udah otomatis kayaknya nggak mungkin puasa lah untuk untuk hari-hari olahraga. Kemudian hari lain itu jadwalnya panjang dari pagi sampai sore sekali gitu. Kadang-kadang saya kasihan juga. Dia masih bisa sih, cuman hutangnya terakumulasi jadinya Ustadz. Jadi dari tahun yang sebelumnya udah ada hutang, kemarin masih ada hutang lagi, dan akhirnya ini nggak akan kekejar gitu. Saya tahu tidak akan terkejar. Dan kebetulan tahun lalu juga ada acara keluar studi tour gitu beberapa hari, dan pas Ramadan juga. Dan itu benar-benar nggak mungkin dia puasa. Nah itu yang saya takutkan, nanti tahun ini bakalan ada hutang lagi yang banyak. Apakah memang ya selama ini sih kami catat ya hutangnya ada berapa, dan saya tekankan pada dia bahwa ini hutangmu dan harus dibayar gitu saat dia bisa gitu kan. Ada keringanan nggak sih sebenarnya Ustadz untuk kondisi seperti ini, misalnya bayar fidyah nggak mungkin ya? Gimana Ustadz menurut Ustadz? Terima kasih. Usia anaknya berapa Teh Alfi? 15 tahun. 15 tahun. Silakan Ustadz. Enggak. Ya baik, terima kasih. Tadi kalau lihat kepada tabel yang kita tampilkan itu haid ya, haid dan disandingkannya dengan nifas biasanya, karena itu di perempuan. Walaupun kalau haid kan setiap bulan ya, kalau nifas kan tidak setiap bulan gitu kan. Nah kalau haid, karena ini ada yang membedakan antara haid dan nifas juga. Dalam artian ada yang nifas itu, ada perempuan yang sering punya anaknya, jadi tidak punya waktu gitu kan, tidak punya waktu. Jadi kalau ketentuannya memang dia membayar qadha gitu kan, karena memang tidak punya waktu, dia jadi membayar fidyah gitu kan. Ya karena memang ada yang nyambung gitu kan, nifasnya itu nyambung dari Ramadan sampai Ramadan ya. Tapi tidak banyak. Nah, kalau terkait dengan haid ya itu kan setiap bulan ya, setiap bulan, dan kalau normal ya bisa dipastikan memang tidak bisa full melaksanakan puasa 1 bulan 30 hari karena ada waktu haidnya. Kalau lihat kepada ketentuan ya tabel yang tadi memang itu kan berdasarkan ketentuan dari fikih itu bahwa kewajibannya adalah qadha ya, di qadha puasa di lain waktu yang sempat. Nah, maka ketika dihitung ini mungkin bisa nanti kalau perempuan kan ada haid gitu kan, harus ada manajemen puasa. Karena kalau dihitung secara 1 tahun gitu kan, kalau punya qadha ya paling lama haidnya taruhlah sampai 15 hari atau 10 hari gitu kan. Ya kan punya waktu dari Syawal sampai Sya'ban gitu kan. Nah, memang itu bagusnya
di apa dibuat jadwal lah gitu kan, supaya memang tidak terasa tahu-tahu sudah Ramadan lagi gitu kan, sudah Ramadan lagi. Dan memang kalau tidak ditarget ya ataupun tidak dijadwal, memang ada kalanya lupa gitu kan. Nah, terkait bayarnya ya, kalau tadi yang nipas itu ya kan, haid dengan nipas, kalau yang nipas memang ada keringanan itu menjadi ketika dia nipasnya nyambung gitu kan. Nyambung ya, ketika karena kalau wanita, perempuan, ibu-ibu hamil itu kan 9 bulan ya. 9, kemudian dia melahirkan. Ketika sering ya ada yang nyambung gitu dan tidak ada waktu ya. Pas waktu dia sempat ternyata dalam kepayahan ya, itu ada yang menyampaikan bisa dibayar dengan fidyah. Nah, kalau yang haid karena ada waktu gitu kan, karena walaupun haidnya kan bukan kemauan sendiri kan gitu kan. Ya, itu memang sudah waktunya gitu kan. Jadi ketentuannya adalah dibayar, tapi ya nanti sudah Ramadan selesai. Jadi betul tadi untuk hati-hati, bagus sekali gitu kan, dihitung gitu kan. Nanti kemudian dibayar di waktu yang sudah sempat gitu kan. Demikian kalau terkait dengan ketentuan yang haid, memang kodok gitu kan, kodok. Karena masuknya kepada sakit ya. Kecuali memang ketika dia tidak punya waktu, ataupun haid itu kan termasuknya kepada mardo, kepada sakit gitu kan, kepada sakit. Ya, sakit nanti ketika ada yang memperbolehkan membayar fidyah, itu ada yang mengkategorikan bahwa haidnya termasuk pada sakit yang parah gitu kan. Ya, jadi di dalam ayat tadi kan ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ya, di sana adalah sakit dan dalam bepergian. Nah, haid itu termasuk pada sakit, dan yang memperbolehkan fidyah itu ya, itu dia mengkategorikan tadi dari sakitnya. Kan sakitnya berbeda-beda. Ada yang sakit ada harapan sembuh, ya itu dia mengkodok. Kalau tidak ada harapan sembuh ya dia bayar fidyah gitu kan. Nah, jadi dimasukkannya ke kategori marbok, sakit gitu. Ya. Baik Ustadz, jadi harus dibayar ya Ustadz, biar gimana pun ya Ustadz ya. Dosanya apa sih Pak Ustadz kalau kita nggak bayar utang puasa? Dalam sebuah hadis itu disebutkan, jangan sampai kita meninggalkan puasa secara sengaja ya. Maka kalau punya utang yang harus dibayar gitu kan. Harus dibayar, kemudian ya bayarnya, maka salah satu ikhtiar ataupun hati-hati ya ditulis. Nanti kalau gimana kalau lupa, sekilas ada lupa, ya yang ingatnya berapa gitu kan. Dalam sholat itu kan ada kalanya lupa, maka ketika lupa ada sujud sahwi gitu kan. Ya, sujud sahwi itu kan sujud ketika kita lupa bilangan sholatnya. Dan di dalam sholat ya, ketika kita lupa ini berapa, 1, 2 gitu kan, harus yakin. Dan ketika lebih besar kepada 2 ya, dia yakin berarti nambahnya 2. Begitupun dalam puasa gitu kan. Ya kalau lupa ya namanya lupa kan, tidak ingat gitu kan. Diyakinkan sendiri gitu kan. Ini berapa. Tapi kalau untuk hati-hati ya antara 1 dan 2 ya udah, kalau diambil 2 kan 1 berada di bawahnya terbayar. Tapi kalau antara 1 dengan 2 diambilnya 1, nanti ternyata buktinya 2 kan 1 tidak terbayar. Untuk hati-hati memang itu diambil kepada sama dengan bilangan sholat gitu kan, diambil kepada yang lebih tinggi gitu kan, supaya kalau memang itu tercover gitu kan. Ya kalau lupa ya memang lupa kan, tidak ingat. Tetapi yang yakinnya kita, karena kalau keyakinan kan tidak bisa diwakilkan sama orang lain. Ya yakinnya kita berapa gitu kan. Yakinnya berapa, tidak bisa dipaksakan kamu harus 2 jangan 1, nggak bisa. Yakinnya sendiri, yakinnya yang mana. Tetapi untuk hati-hati memang mengambil kepada yang lebih banyak gitu kan. Kalau 1 dengan 2 ambil 2. Demikian.
Baik, tadi juga sekalian menjawab pertanyaan dari Teh Leni ya, Pak Ustadz ya, mengenai kalau lupa gitu ya, Pak Ustadz ya. Baik, ada pertanyaan lainnya, Pak Ustadz. Itu adalah boleh nggak sih bayar puasanya pada saat musim dingin karena waktunya pendek? Boleh Pak Ustadz ya, soalnya bukan cuma Teh Dewi doang, saya juga gitu. Kalau bayar puasa dulu tuh bayarnya pas yang pendek itu Desember gitu. Boleh kan Pak Ustadz ya? Yang penting kita membayar atau gimana Pak Ustadz? Sama satu lagi Pak Ustadz, boleh nggak kita bayar puasa sekaligus dengan bayar dengan sunnah? Nah itu banyak yang orang yang kadang-kadang rancu Pak Ustadz. Boleh nggak kita bayar hutang puasa disatukan dengan puasa sunnah? Mangga Pak Ustadz. Ya, baik. Terkait dengan waktunya, ya yang penting bayar itu kan sama dengan bayar ini, bayar utang gitu kan. Kapan bayar utang? Ya ketika sudah mampu gitu kan. Ketika sudah mampu gitu kan. Nah, yang penting bayar gitu kan. Kalau tadi puasanya di waktu yang kita mudah untuk bayar puasa, ya saya kira justru itu yang terbaik karena kita mampu untuk bayar di waktu itu gitu kan. Silahkan gitu kan. Kita karena kan hutang itu kan dibayar kewajibannya kalau kita mampu. Ya dalam artian ya ilat hukumnya adalah mampu dan mampunya ketika waktu tadi musim dingin supaya ya kita lebih maksimal gitu kan ya silahkan gitu kan. Jadi intinya adalah bukan musimnya, mampunya kita sama dengan ya bayar hutang uang kan, kita bayar hutang uang kalau sudah mampu kan, sudah punya gitu kan. Kalau kalau belum punya ya nggak bisa bayar gitu kan. Ya kewajibannya bayar. Jadi silahkan bisa di musim dingin, bisa di musim panas, yang penting bayar gitu kan silahkan. Nah, kalau puasa wajib dengan sunnah, ya memang ini ada yang membedakan. Ya, jadi kalau sunnah itu tidak bisa digabungkan dengan wajib. Ya, kalau sunnah dengan sunnah. Ya, kalau kita niat puasa sunnah, contohnya kalau pas hari Senin, ya hari Senin itu bertepatan juga dengan ada puasa sunnah setiap bulan itu kan 13, 14, 15 ya. Kalau kita niatkan dengan puasa sunnah Senin pas bertepatan juga dengan tanggal Ayyamul Bid itu kan, ya itu diniatkan kedua-duanya bisa itu kan, tepat dua niat itu gitu karena amalan tergantung dengan niatnya. Ya kalau niat puasa wajib dengan sunnah, yaitu yang diutamakan adalah yang wajibnya dulu. Kan kalau qadha kan wajib. Maka nanti setelah puasa Ramadan itu kan ada 6 hari di bulan Syawal. Ya, 6 hari di bulan Syawal. Itu bisa berturut-turut, bisa yang penting selama bulan Syawal. Kan ada kalanya yang bertanya, bagus mana? Bagus puasa sunnah Syawal dulu atau kalau kita punya qadha kodok dulu gitu. Kalau kodok kan wajib gitu kan. Ya, silahkan bisa milih salah satunya. Kalau kita mungkin dikhawatirkannya nanti takut bulan depan itu ya sudah tidak hidup lagi gitu kan. Ya udah niatkan yang wajib karena yang wajib kan lebih utama gitu kan. Ya kalau kita optimis nanti masih hidup, ya udah momen waktu itu Syawal dulu karena bulan depan kan sudah bulan bukan Syawal. Intinya adalah ketika sunnah dengan wajib, ya berdasarkan ketentuan itu yang wajib dulu yang diutamakan karena adalah itu kewajiban yang sifatnya fardu. Jadi tidak bisa digabungkan antara niat sunnah dengan niat yang wajib karena levelnya berbeda. Kalau sunnah dengan sunnah itu yang kita ketahui. Wallahu Baik Ustadz, Masya Allah, jazakallah khairan atas semua ilmu yang sudah disampaikan. Sepertinya memang waktu juga ya Ustadz ya, yang harus membuat kita mengakhiri kajian. Puasanya mulai Kamis Ustadz, Rabu kita pakai untuk sesi sharing. Ya, kita mulai kajian puasanya berarti hari Rabu ya Ustadz ya. Kita menunggu mungkin hari Selasa nanti kan baru kita ketahui. Tapi baik Pak Ustadz, sebelum mengakhiri mungkin Pak Ustadz bisa memberikan kesimpulan dan juga doa bagi Terima kasih.
Baik, jamaah sekalian, tetapi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sampai penghujung di kajian kali ini. Kita sama-sama akhiri dengan doa. Insya Allah sekitar 1 pekan lagi kita akan memasuki Ramadan. Ya, kita banyak berdoa. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita pada bulan Ramadan dan dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa maksimal dan mendekati kesempurnaan nanti puasa di bulan Ramadan tersebut. Ya. Akhir kata dari kajian kali ini adalah mari sambut Ramadan kali ini dengan bahagia dan sukacita, karena kebermaknaan Ramadan akan kita raih ketika kita menyambutnya atau merasakannya dengan penuh bahagia. Karena sesuatu yang dirasakan bahagia, maka nanti ketika menjalaninya kita akan terasa lebih mudah dan indah. Sekali lagi, mari kita sambut Ramadan dengan penuh sukacita dan bahagia, sehingga kita bisa ibadah dengan bahagia juga dan dengan tanpa ada tekanan dan paksaan. Jadikan semua aktivitas yang kita lakukan sebagai kebahagiaan, sehingga itu akan menjadi ibadah dan juga membuat kita lebih sorohah. Dan kita termasuk orang-orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhir. Bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Demikian. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa dhuhrina Muhammad wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika ya 'azim sultanik. اللهم تقبل منا يا رب إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم طول وبارك أمورنا ya Rabb, kahilah usia kami sampaikanlah kami pada bulan Ramadan dan berilah kami kesehatan kekuatan beribadah. Allahumma sallimna ila Ramadan وسلم لرمضان وتقبل منا أعمالنا خير يا رب العالمين اللهم طول وبارك أمورنا اللهم صح أجسادنا ونور قلوبنا بنور هدايتك وثبت إيماننا يا رب وتثبت إيماننا يا رب وثبت إيماننا واحسن أخلاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر بعيد mudahkan dekatkanlah kami kepada kebaikan dan jauhkanlah kami dari berbagai musibah dan dosa ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, siapapun keluarga, sahabat, saudara, kerabat kami yang sakit, Engkau berikan kesembuhan ya Allah. Siapapun yang punya keinginan hajat dunia akhirat, Engkau mudahkan ya Allah. Yassir umurana ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Demikian, hatur nuhun, terima kasih teteh ibu semuanya. Selamat beraktivitas, melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atur nuhun Ustadz Aep. Saya akan menutup kajian ini dengan doa bersama, karena Teh Desi yang biasanya menutup dan juga membuka melahirkan ibu-ibu, mendapatkan putri. Namanya saya agak lupa, Khaira siapa gitu ya. Seorang putri. Jadi Teh Desi cuti dulu selama sebulan ini untuk mengurus bayinya baru lahir beberapa hari yang lalu. Mari kita sama-sama membaca doa penutup, yaitu Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf lahir batin bila ada kesalahan tadi dalam penyampaian mungkin sebagai moderator.
Terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk Ustadz Aib juga, terima kasih kepada yang tadi sudah bertanya dan partisipasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya menjelang puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.